Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Franky Seki Banunaek, STMT. Pada kesempatan ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Sistem Periodik Unsur. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Tentunya dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Indah Syahniasdi selaku moderator. Adapun pemateri yang akan membacakan materi kelompok kami yaitu Puput Sulistani dan Muhammad Fadilhaq, dan notulen yaitu Ariel Hidayat dan Ariel dan Said. Adapun topik yang akan kami bahas mencakup beberapa poin utama, yaitu yang pertama, sistem periodik unsur yang akan dibacakan langsung oleh saudari Puput Sulistiani. Kepadanya dipersilahkan. Sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah tabel fundamental yang mengatur lebih dari 118 unsur kimia yang telah diketahui. Tabel ini bukan sekedar daftar, melainkan alat prediksi yang kuat yang merevolusi pemahaman kita tentang materi. Dengan kemampuan memprediksi sifat dan perilaku unsur, sistem periodik menjadi fondasi esensial dalam kimia, fisika, dan ilmu material modern. Apa itu sistem periodik unsur? Yang pertama, pengaturan unsur. Unsur diatur berdasarkan nomor atom yang meningkat mencerminkan jumlah proton dalam inti atom. Yang kedua, kamus atomik, yaitu berfungsi sebagai kamus universal sebagai para ilmuwan untuk memahami interaksi dan karakteristik setiap atom. Yang ketiga, struktur baris dan kolom, yaitu tersusun dalam periode atau baris horizontal dan golongan kolom vertikal yang menunjukkan keteraturan sifat. Yang keempat, konfigurasi elektron, yaitu struktur ini secara langsung mencerminkan konfigurasi elektron dan pola berulang sifat kimia. Sistem periodik adalah lebih dari sekedar bagan. Ini adalah referensi visual dari hukum-hukum dasar yang mengatur materi di alam semesta. Sejarah perkembangan atau tokoh kunci. Yang pertama, 1789, Antoine Lavoisier mendaftarkan 33 unsur kimia awal dan mengelompokkannya berdasarkan sifat gas, atau gas, logam, non-logam, dan bumi. Karyanya meletakkan dasar bagi kimia modern. Yang kedua, pada tahun 1869, Dmitri Mendeleev mempublikasikan tabel periodik pertama yang diakui secara luas, yaitu mengatur unsur berdasarkan massa atom. Prediksinya tentang unsur yang belum ditemukan, yaitu gallium, skadium, dan germanium adalah terobosannya. Yang ketiga, 1913, Henry Moseley memperbaiki aturan tabel periodik, mengusulkan pengaturan berdasarkan nomor atom, bukan massa atom. Penemuannya ini menjelaskan anomali sebelumnya dan memvalidasi struktur tabel Mendeleev. Perkembangan sistem periodik adalah hasil dari kontribusi banyak ilmuwan selama berabad-abad yang secara bertahap mengungkap keteraturan alam unsur-unsur.
Baiklah, materi kedua akan dibacakan oleh Saudara Fadil Haq. Baik, terima kasih. Kemudian ada struktur pertama, periode baris horizontal, di mana terdapat jumlah periode, yaitu sebanyak 7 periode yang diberi nomor dari 1 hingga 7. Kemudian ada kulit elektron. Nomor periode menunjukkan jumlah kulit elektron yang dimiliki oleh atom unsur tersebut. Kemudian ada perubahan sifat, yang dimana sepanjang satu periode sifat unsur berubah bertahap dan karakteristik logam di sebelah kiri menjadi non-logam di sebelah kanan dengan peningkatan elektronegativitas dan energi ionisasi. Kemudian ada beberapa contoh yang mencakup natrium Na, magnesium Mg, aluminium Al, silikon Si, fosfor P, sulfur S, klorin Cl hingga argon Ar, di mana setiap periode mencerminkan pengisian elektron ke dalam kulit atom yang berbeda, membentuk pola berulang dalam sifat kimia. Kemudian ada struktur golongan 2, yaitu kolom vertikal, di mana jumlah golongan terdapat 18 golongan yang diberi nomor dari 1 hingga 18, di mana memiliki sifat berupa unsur-unsur dalam golongan yang sama, cenderung memiliki sifat kimia yang sangat serupa. Kemudian elektron valensi, kesamaan sifat ini disebabkan oleh jumlah elektron valensi yang sama, yang menentukan bagaimana unsur berinteraksi dengan unsur lain. Kemudian ada contoh, yaitu golongan 1 logam alkali seperti litium, natrium, kalium, sangat reaktif karena mudah kehilangan satu elektron valensi. Sebaliknya, golongan 18 gas mulia seperti neon, argon, kripton bersifat inert karena memiliki kulit elektron tertular yang penuh. Golongan adalah kunci untuk memahami kelompok-kelompok unsur yang bereaksi dengan cara yang dapat diprediksi. Kemudian di sini kita melihat membaca informasi unsurnya, di mana nomor atom di atas simbol unsur, misalnya H sama dengan 1, O sama dengan 8. Ini adalah jumlah proton dalam inti atom dan merupakan identitas unik dari setiap unsur. Kemudian simbol unsur singkatan 1 atau 2 huruf yang diakui secara universal, misal AU untuk emas, Fe untuk besi. Kemudian ada nama unsur, nama lengkap unsur yang biasanya ditulis di bawah simbol, misal hidrogen, oksigen. Massa atom relatif, angka desimal di bawah nama unsur, misal C sama dengan 12,011. AMU, ini adalah rata-rata massa isotop alami dari unsur tersebut. Setiap kotak dalam tabel periodik adalah kartu informasi, memberikan data penting tentang identitas dan karakteristik atom. Kemudian di sini kita bisa melihat signifikasi sistem periodik. Sistem periodik adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sains dengan dampak yang luas, yang dimana mencakup prediksi ilmiah, memungkinkan para ilmuwan untuk memprediksi sifat unsur yang belum ditemukan. Kemudian reaktivitas kimia membantu memahami reaktivitas kimia unsur dan bagaimana mereka akan bereaksi satu sama lain. Kemudian sintesis material baru menjadi panduan esensial dalam sintesis senyawa dan material baru dengan sifat yang diinginkan. Kemudian yang terakhir itu adalah landasan pendidikan, merupakan landasan pendidikan dan penelitian kimia di seluruh dunia, yang dimana memudahkan pemahaman struktur pada materi. Aplikasi modern dan inovasi. Semikonduktor silikon adalah tulang punggung industri elektronik, digunakan untuk chip komputer, transistor, dan panel surya. Germanium digunakan dalam serat optik dan aplikasi inframerah. Baterai, lithium, dan kobalt adalah komponen kunci dalam baterai ion yang mendukung sekitar 90% kendaraan listrik dan perangkat elektronik portabel. Medis, gadolinium digunakan sebagai agen kontras dalam MRI untuk pencitraan medis yang lebih jelas. Teknisium 99 meter adalah radioisotop penting untuk diagnostik medis. Katalis, platina, dan palladium adalah logam mulia yang digunakan secara luas sebagai katalis dalam konverter katalitik mobil
mengurangi emisi berbahaya, dan dalam berbagai proses industri kimia. Energi terbarukan. Neodymium adalah unsur penting dalam magnet permanen untuk turbin angin dan motor EF. Tellurium digunakan dalam panel surya, film tipis, efisien tinggi. Sistem periodik tidak hanya mendefinisikan unsur, tetapi juga memicu inovasi yang membentuk teknologi modern dan solusi masa depan. Kesimpulan, peta jalan dunia atom. Sistem periodik adalah alat tak tergantikan yang telah dan akan terus merevolusi pemahaman kita tentang materi. Ini mengungkap keteraturan fundamental di alam semesta kimia, menunjukkan bagaimana unsur-unsur saling terkait. Tabel ini terus berkembang dengan penemuan unsur baru, seperti Oganesson, memperluas batas pengetahuan kita. Sistem periodik adalah kunci inovasi di berbagai bidang sains dan teknologi, dari obat-obatan hingga energi terbarukan, membentuk masa depan kita. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.